agenda yang kita susun atau kita rencanakan, yaitu Powerful Learning Community yang akan menyenangkan di SMK Negeri Jambu bisa terlaksana dengan baik, dan ini adalah sebuah kegiatan perdana bermanfaat untuk pengembangan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Bapak dan Ibu, Bapak yang kami hormati, Pak Tripan dan rekan-rekan, Powerful Learning Community adalah sebuah budaya baru. Budaya ini mengadopsi dari aktivitas kegiatan guru-guru di sekolah internasional, sekolah di Amerika, di luar negeri, di mana mereka meningkatkan kompetensinya itu melalui komunitas, baik secara kecil di lingkungan jurusan, di sekolah, atau kalau bahasa kita MGMP itu kelas mata pelajaran. Dan ini adalah sudah pernah diaplikasikan di Harvard University. Sehingga ketika Bu Vero melaksanakan ini, berarti Bu Vero sudah setara juga dengan guru-guru di Harvard University. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita nanti kumpul di sini, kemudian diperbaiki oleh kita yang ada di sini, kemudian setelah diperbaiki ada desain baru, dan kita bisa ambil desain itu untuk kita aplikasikan di mata pelajaran kita masing-masing. Apakah itu khusus untuk mata pelajaran? Mungkin saat ini iya, tapi sebenarnya PLC ini bisa digunakan kontennya untuk apapun, rapat kepala sekolah dengan guru-guru juga bisa PLC dan lainnya. Bahwa sedikit tapi mampu menggerakkan massa. Ini saya berharap dari komunitas kecil ini, karena komunitas kita ini di angka 100-an sekarang ini belum karyawan. Menyampaikan satu teori ilmu yang namanya stoikisme. Stoikisme adalah kita merasa bahagia itu enggak, dan merdeka itu enggak tergantung pada orang lain. Itu sedikit insight untuk tadi Pak Ripan mengenai sedikit. Nah, sekarang PLC sekarang hari ini saya akan sedikit mengulas dulu tentang GSM, tapi nanti inti poinnya adalah kita akan praktek PLC di hari ini itu menggunakan teknik photo story. Banyaknya masalah-masalah ini kalau kita teliti, researching adalah 2 poin utama di GSM yang perlu kita pegang apa? Pembelajaran penalaran dan pembelajaran kesadaran. Evaluate, Bapak Ibu memberikan masukan-masukan, inquiry, mencari, ajarkan kepada anak-anak dipakai, di asesmen dampaknya apa, balik lagi siapa gitu. Dan harapannya Bapak dan Ibu, ini yang menjadi budaya kita tuh malu nge-share. Malu nge-share. Padahal apa yang Bapak Ibu miliki itu kalau diketahui orang lain dan ternyata ini bisa tak pakai, itu punya nilai ibadah yang luar biasa. Saya ngambil foto ini kenapa? Saya itu dikomentari atau dikomplain. Saya selalu kalau punya status, Bapak Ibu ini lihat enggak foto saya itu sama anak saya yang mana? Coba. Cewek. Iya, benar. Yang cewek. Maka saya mencoba ngajak ketika anak saya titip lagi foto nanti dan tak jadikan status. Kenapa saya fotonya dengan anak saya cewek? Karena saya punya historis luar biasa dengan anak saya cewek itu, Amel. Ketika waktu kecil entah kelas 2 atau kelas 1, saya pulang kerja dari Salatiga capek, tapi anak saya minta apa? Saya bentak keras. Saya bentak keras bentak keras dan akhirnya anak saya tersendat dan berhenti nafasnya. Bingung, sudah saya kasih dada tak pompa, tak hisap hidungnya dan lainnya, udah agak dingin lemes dan tak buang lari ke Jambu di sini karena rumah saya duluan Jambu. Lari ke sini ada bidan atau siapa itu. Kemudian di sana dibukai semua dan akhirnya bisa. Langsung tak bawa masuk mobil, lari pakai mobil ke rumah sakit dan akhirnya opnam waktu itu. Dan itu salah satu kelas 2 kelas 1 SD. Itu ada salah satu perbuatan saya yang saya sesalkan ke anak saya itu. Makanya saya kalau sama Amel itu punya historis kedekatan yang contohnya di 100 opsi anak terus gitu. Anakku dan anak cewek bener-bener jawabannya bener. Itu ternyata diperhatikan juga oleh dikomplain juga oleh seseorang, oleh teman, oleh seorang tidak tahu. Jadi kenapa sangat kadang untuk foto lengkap seperti itu kadang jarang. Jadi kadang salah satu sih nggak ada, nah kebetulan program Pak Sobaran. Dan kenapa saya ambil ini karena kita dimulai dari dulu perjalanan di saya itu kan mengenalkan tentang Indonesia. Seperti ini juga dibuat kelompok, dikenalkan mulai dari makanan, budaya, hobi juga
kebetulan saya dapat agama dari sisa karena di Indonesia kan agama banyak ya, sedangkan di Jepang kan kebanyakan kepercayaan ya situ. Jadinya ketika kebetulan teman saya Nasrani, jadi teman saya itu teman saya ini dari Medan Nasrani, saya dia dari Nasrani, jadi dan saya membuat agama Islam. Tantangannya menjelaskan agama karena memang dari Allah dan Bapak Ibu itu benar-benar membuat kita misalnya. Saya juga tinggal satu Ibu. Iri gede dan banyak itu seperti tentang apa yang saya Jelasnya gimana terus antara bapak sama ibu Kedua, luar biasa. Zaman sekarang ini saya antara iya dan tidak, saya memiliki anak gitu itu saya ini sakit sekali. Ini posisi saya 2008 tinggal ke anak, intinya mencari ilmu dan akhirnya ya dapatnya di sini karena itu jalannya saya, jadi saya bisa kembali ke sini. Intinya seperti ini. Itu waktu pandemi saya 3 tahun tinggal suami, anaknya masih bayi dan saya masih muda itu. Ini terasa banget waktu dia lihat foto ini, dia itu tiba-tiba nangis. Saya inginnya itu uangnya banyak, kemudian pengalamannya kan luar dan sebagainya. Itu yang menjadikan menarik ya. Pertama menarik itu, tetapi di perjalanan hari ini ya senang bisa berkumpul ya, terus bisa tahu ini kalau saya satu bocah ini baru ngerti ternyata Bu Mala itu lucu juga gitu ya. Ya seperti ternyata Bu Dwi itu orangnya melankolis, melo banget gitu ya. Jadi kenal teman-teman yang biasanya ketemu setiap hari, tetapi hari ini lebih ngerti lagi, lebih mendalam lagi. Nah itu. Terus dampak apa Pak? Dampak yang bisa diterapkan ke anak. Saya punya pikiran nanti di tahun ajaran baru saya akan pakai ini untuk tujuannya satu, mengenal anak, latar belakang keluarganya seperti itu ya. Mungkin nanti mereka menunjukkan foto keluarga bla bla, menceritakan dari situ kita paham, akhirnya kita bisa bagaimana dapat satu mendiagnostik anak ya di awal gitu. Oh anak ini tuh seperti apa, orangnya oh ini melankolis. Nantinya mungkin dari kegiatan ini bisa dilanjutkan. Jadi dari kegiatan ini itu nanti kita lebih bisa mengenal anak dan bahkan bisa menyusun model pembelajaran yang tepat untuk tiap anak itu. Bahkan untuk diagnosis tadi kan biasanya kita caranya kan pakai form, Google Form dan lain-lain. Ternyata ini ada satu cara penting dan bahkan itu bisa bermakna gitu. Iya betul. Seperti itu. Terima kasih Bu Yunias. Sama-sama. Satu lagi Ibu dari siapa sana? Kami lihat dan ke depan PLC ini harus ditambahi apa menurut Bu Ami? Kalau menurut saya sebelum PLC saya berpikir bahwa orang semuanya baik-baik aja seperti itu. Semua orang baik-baik saja. Saya baik-baik saja sebelumnya. Tapi setelah PLC ternyata jadi tahu bahwa setiap orang itu sebetulnya menanggung beban
sendiri-sendiri yang ternyata dalam Setelah di intro ya, bukan kayak Iya. setelah di intro tadi. Setelah ini tadi baru tahu ternyata setiap orang punya baba sendiri-sendiri, termasuk saya, teman-teman di sini semua cerita ada segala macam. Oh iya ya ternyata, dan itu kita jadi tahu cara setiap orang menyikapi segala masalahnya seperti apa sih. Semua nggak mudah, tapi akhirnya bisa terselesaikan, dan ini menurut saya memang bagus untuk kita tahu dengan kondisi anak-anak. Jujur dulu sebelum pertama kali ketika saya ngajar di sini saya keras sama anak, tugas harus selesai. Tapi pernah saya ketemu dengan anak itu pas saya jajan di Cahaya Baru, lihat anak itu Bintang, kalau masih ingat Bintang KKR, itu dia ternyata jaga parkir di mana di Cahaya Baru. Terus ada juga yang jual aroma manis itu. Oh, pikiran saya pertama dulu ternyata anakku kalau pulang sekolah ya udah belajar di rumah, ternyata enggak, mereka masih kerasa dengan hidupnya masing-masing seperti itu. Dan saya di sini juga dengan cerita teman-teman semua nggak instan seperti itu. Jadi memang mengamati karakter orang itu penting, tahu kenapa dia sampai seperti ini, seperti itu. Dalam kegiatan tadi tumbuh apa, Mbak? Empati. Iya. Empati, Terus rasa ya, jadi kita harus bisa lebih menghargai orang lagi. Menghargai orang. Bersyukur apa yang kita miliki seperti itu. Meningkatkan salah syukur. Iya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih buat dan terakhir Pak Tris. Terima kasih, yang jelas tadi nambahi untuk yang lainnya. Yang jelas kita bisa lebih terbuka kepada teman. Kalau kita terbuka pada teman, insya Allah teman mengerti kita. Dan kita berusaha mengerti teman. Itu penting untuk pergaulan kita sehari-hari. Itu pun bisa diterapkan kepada anak. Kalau satu kelas bisa saling mengerti, insya Allah pembelajaran lebih nyaman. Itu yang bisa saya. Jadi belajar mengerti orang ya. Belajar mengerti orang itu pelajaran tanpa batas itu. Karena tiap hari belajar. Karena selama ini orang itu ya kadang susah untuk mengerti orang. Iya. Dia menjadikan sesuatu karena tidak tahu. Dan kadang tidak mau mencari tahu. Maka sebagai guru sebenarnya saya membuat kemarin, jadi guru, kalau mau mengajar besok jangan pernah berhenti belajar. Kalau kita sudah berhenti belajar kan nggak usah ngajar sebenarnya. Kalau kita sudah berhenti Kemudian ditentukan temanya kita bahas besok temanya apa, misalnya sih dari ini terakhir kemudian besok temanya apa, biar masing-masing orang akan berpikir oh nanti saya mengeluarkan ini dan sebagainya gitu Pak. Untuk tema hari ini kira-kira bermanfaat ya Pak? Insya Allah bermanfaat. Kita lebih mengenal satu sama yang lain bermanfaat. Bermanfaat di sini, tapi juga bermanfaat untuk anak-anak kita nanti. Oke. Terima kasih teman-teman.